Yang terhormat, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi, MSI, yang kami hormati, Sekretaris Ditjen Bimas Kristen, Bapak Dr. Andus Urbanus Rahangmetan, MTH, yang kami hormati, Direktur Pendidikan Kristen, Bapak Dr. Pontus Siturus, MSc, yang kami hormati, Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri, yang juga Rektor IAKN Ambon, Dr. Agustina CH Kakiai, MSc, yang kami hormati, Rektor IAKN Tarutung, Profesor Dr. Lince Sihombing, MTH, yang kami hormati, Rektor IAKN Manado, Dr. Jen Tulung, MPD, yang kami hormati, Rektor IAKN Toraja atau yang mewakili, yang kami hormati, Rektor IAKN Palangkaraya atau yang mewakili, yang kami hormati, Rektor IAKN Kupang yang diwakili oleh Warek 3, yang kami hormati, Ketua Stakpen Sentani, yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Ahmad Sahid MAG, yang kami hormati, Kasubdit Pendidikan Tinggi, Dr. Suarsono, dan yang kami hormati, seluruh tamu undangan yang berkenan hadir di acara saat ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara Launching Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri tahun 2021 dimulai. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita ikuti bersama laporan Ketua Forum Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri kepada Dr. Agustina CH Kakiai, MSc, disilakan.
Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dirjen Bimas Kristen, Pak Dr. Andus Urbanus Rahangmetan. Yang saya hormati Bapak Direktur Pendidikan Kristen, Pak Dr. Pontus Sitorus. Yang saya hormati Profesor Dr. Ahmad Syahid yang selama ini selalu mendampingi kita dalam berbagai kegiatan termasuk di Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri. Yang saya hormati Bapak Kasubdit Pendidikan Tinggi, yang saya hormati Ibu Rektor IAKN Tarutung, yang saya hormati Ibu Rektor IAKN Manado sekaligus sebagai Sekretaris Forum, yang saya hormati Ketua Stakpen Sentani, yang saya hormati Wakil Rektor 1 IAKN Toraja, Wakil Rektor 1 IAKN Palangkaraya, Wakil Rektor 3 IAKN Kupang, Pak Karo, Bapak Ibu pejabat di lingkungan IAKN, dan juga teman-teman, saya kira ada beberapa staf yang ikut serta tim IT dan juga dari Direktorat Jenderal Bimbingan Kristen. Kami menaikkan pujian syukur bahwa rencana untuk hari ini bisa launching Selnas PMB PTKKN tahun 2021 itu boleh terlaksana. Awalnya kita agak begitu cemas, kita khawatir apakah kita bisa mengejar sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan, tetapi kita bersyukur bahwa dengan kerja sama semua pihak, maka rencana ini boleh terrealisir di hari ini. Pak Dirjen, Pak Sekretaris, dan Pak Direktur dapat kami laporkan bahwa sejak bulan Januari ketika pertemuan dengan Pak Dirjen dan Pak Dirjen sejak tanggal 6 Januari, Pak Dirjen mendorong untuk tahun ini proses seleksi dapat berjalan lebih awal dengan jadwal yang fleksibel dan memungkinkan untuk kita melakukan sosialisasi dan waktu pendaftaran yang cukup memadai dengan proses yang tidak terburu-buru. Itu pas 1 bulan hari ini, Pak. Tanggal 6 Pak Dirjen bertemu kita, para pimpinan perguruan tinggi bersama beberapa kepala biro, bersama Pak Direktur, Pak Sekretaris, mendorong untuk proses ini bisa dilakukan cepat, dan pas 1 bulan, hari ini 6 Februari kita bisa launching Selnas PMB. Kami telah melewati pembahasan, terima kasih Prof. Ahmad yang mendampingi forum dan mendampingi kami bersama Pak Direktur. Kami telah melakukan pembahasan juknis dan beberapa hal teknis terkait dengan pengelolaan sistem dan aplikasi yang digunakan, dan kita boleh tiba pada kesepakatan bersama. Juknis telah selesai, tinggal nanti ditandatangani Pak Dirjen, tetapi pembahasannya sudah final, dan terima kasih untuk kita semua karena ini kerja keras semua kita. Aplikasi kita juga sudah siap Pak Dirjen, karena tahun ini kita menambahkan 2 jalur. 2 tahun berturut-turut kami mengucapkan terima kasih untuk IAKN Manado menjadi host 2 tahun berturut-turut dengan kerja awal yang tidak mudah, dan kita tahun ini menambah 2 jalur sebagaimana arahan Pak Dirjen dalam rapat kita. Jadi tahun ini kita ada 4 jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru. 2 jalur yang pertama, jalur minat bakat dan atau portofolio, dan jalur ujian tulis itu tetap berlangsung, dan ditambah dengan jalur undangan serta program 1 jalur khusus untuk program Kita Cinta Papua atau KCP. Semua
aplikasi pada sistem terkait dengan kebutuhan untuk mengakomodir 4 jalur ini telah dirampungkan oleh teman-teman tim IT. Terima kasih untuk kerja kerasnya. Dan sekarang Pak Dirjen kami laporkan kami sudah pakai domain forum PT KKN Pak. Sehingga nanti hostnya siapapun bisa, kalau setelah ini kita kemudian bergeser ke IAKN Tarutung atau ke IAKN Palangkaraya, kita tidak mengalami kerumitan lagi karena tinggal mengaktifkan saja. Domain sudah punya forum pimpinan perguruan tinggi dan proses seleksi nasional ini sejak awal sudah melibatkan tim IT dari 7 perguruan tinggi ini. Jadi mereka akan mengelolanya secara bersama-sama. Karena itu nanti siapapun hostnya dia sudah tahu, karena nanti dalam proses berjalan ini tim IT masing-masing perguruan tinggi akan mengelola 7 tim IT di perguruan tinggi ini mengelola ini secara bersama. Terima kasih untuk kerja semua pihak dan sebagai ketua forum dapat saya sampaikan bahwa Selnas PMB PT KKN tahun 2021 siap di launching dan besok proses sosialisasi untuk jalur pertama, jalur undangan sudah dibuka untuk dilaksanakan. Itu yang dapat saya sampaikan. Dari tempat ini kami mohon kesediaan Pak Dirjen untuk nanti melaunching dan memberi arahan kepada kami terkait dengan proses seleksi ini, yang tujuan akhirnya nanti peningkatan kualitas input masuk pada perguruan tinggi kita. Sekian dan terima kasih. Shalom. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi. Pada setiap insan sama dapat sama rasa. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia yang sekaligus secara resmi melaunching Selnas PMB PT KKN tahun 2021 yang ditandai dengan penekanan tombol. Pada Profesor Dr. Thomas Penturu MSI disilahkan.
Biasanya sekarang tidak boleh lepas masker, jadi saya tidak melepas masker karena nanti ada hasutnya. Selamat sore dan shalom untuk kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Prof. Ahmad. Yang saya hormati dan saya kasihi para pejabat eselon 2 pusat, hadir di tengah kita Pak Sesdirjen, Pak Direktur Pendidikan Kristen, para rektor IAKN Ambon, rektor IAKN Tarutung, rektor IAKN Manado, Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Sentani, yang mewakili rektor IAKN Toraja, IAKN Palangkaraya, dan IAKN Kupang yang saya hormati, para pejabat eselon 2 daerah, Pak Kepala Biro, para wakil rektor yang hadir baik dari luar maupun yang ada di lingkungan IAKN Ambon, Direktur Program Pasca Sarjana Ibu Sartian, Bapak Ibu dosen dan seluruh hadirin undangan yang saya hormati dan saya kasihi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus yang kita imani, kita percaya. Hari ini hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 kita semua bisa ada di Ambon, walaupun ada sebagian rektor yang mungkin ada halangan khusus tidak berkenan hadir, tapi ada diwakili oleh para wakil rektor. Saya lupa para pejabat eselon 3 dan 4 pusat, ada Pak Suarsono dan para Kasubdit Kasih, kalau Kasubdit Pak Suarsono dan Kasih, baik di bidang pendidikan maupun yang kaitan dengan kesekretariatan. Sekali lagi kita bersyukur karena kita semua diberi kesempatan untuk tetap ada, menikmati kasih karunia, dan yang paling pokok adalah kita masih bisa bekerja untuk lembaga pendidikan kita masing-masing. Ternyata berbicara dengan masker juga mengalami kesulitan tersendiri. Saya terpaksa buka aja, Pak. Saya ingin menggarisbawahi bahwa seleksi nasional mahasiswa baru di lingkungan PT KKN adalah bagian penting dari proses untuk mendapatkan input yang paling tidak memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan pendidikan tinggi keagamaan Kristen. Itu yang paling pokok. Sehingga bagi saya seleksi ini menjadi sesuatu yang penting, yang sifatnya nasional. Perjalanan masing-masing perguruan tinggi tentu sudah cukup panjang, dan seleksi secara bersama itu kita baru memulai 2 tahun terakhir, ini memasuki tahun ketiga, dan tadi disampaikan oleh Ibu Rektor, IAKN Manado menjadi host untuk 2 tahun berturut-turut. Dan tentu kita belajar dari proses yang telah dilakukan di 2 tahun berturut-turut. Walaupun memang evaluasi kita belum menunjukkan bahwa hasil itu dia akan signifikan berpengaruh pada proses belajar di masing-masing perguruan tinggi, karena belum ada evaluasi. Tapi yang paling pokok adalah seleksi yang bersifat nasional itu adalah cara kita untuk mendapatkan input yang pertama, memiliki standar untuk masuk di lembaga pendidikan tinggi dan dia merata secara nasional. Yang kedua ini yang bagi saya juga penting dalam kerangka menjawab kebutuhan dari masing-masing lembaga pendidikan tinggi keagamaan Kristen yang ada, baik di Tarutung, baik di Toraja, di Ambon, Manado, Kupang, Palangkaraya, bahkan Sentani. Kenapa? Karena kita ingin supaya
input yang masuk di lembaga kita, lembaga pendidikan tinggi keagamaan, bukan hanya input yang sifatnya lokal. Sekali lagi tekanannya, bukan hanya input yang berasal dari lokal wilayah itu. Saya pernah tanya Ibu Rektor, ya kami juga punya input dari wilayah di sekitar Papua situ, di dekat-dekat Sorong, waktu program KCP. Tapi saya bilang apakah itu orang asli Papua kalau kita bicara KCP. Tapi ini belum bisa memberikan gambaran bahwa input itu tersebar hampir di seluruh wilayah, tentu di wilayah lokalnya dulu, tapi juga wilayah nasional. Apalagi lembaga pendidikan tinggi kita adalah lembaga pendidikan tinggi keagamaan Kristen, dan yang negeri hanya di 7 tempat itu. Jadi alangkah baiknya memang kalau kita menentukan sebuah sistem seleksi yang pertama untuk mendapatkan input yang paling tidak terstandar dan merata, dan yang kedua kita ingin mendapatkan input yang ada dari seluruh wilayah. Makanya sistem seleksi yang bersifat silang menjadi bagian penting. Kenapa? Karena memang dalam sistem penilaian atau pemberian peringkat lembaga pendidikan tinggi dalam bentuk akreditasi, itu salah satu komponen penting adalah input dari lembaga itu. Dan biasa pertanyaan dalam borang itu, inputnya dari mana saja? Oh ya, input kami cuma dari Ambon saja. Ya, itu hanya nilainya pasti tidak terlalu baik. Tapi kalau di borang itu dimasukkan bahwa input kami berasal dari Sumatera, wah hebat sekali ya, pilihannya kok sampai di Ambon gitu. Sebaliknya, input kami dari Papua yang kuliah di Tarutung, bahwa ada nanti proporsi untuk lokal, tapi input secara nasional dan tersebar secara merata itu menjadi penting. Makanya para rektor saya berharap kenapa kita melakukan ini dalam kerangka itu. Membantu kita bukan ikut teman-teman yang ada di perguruan tinggi keagamaan Islam misalkan atau yang lain, tapi memang sudah saatnya untuk kita melakukan sebuah sistem seleksi yang diberlakukan secara nasional, walaupun masih sempit hanya di 7 lembaga yang kita punya. Tapi kalau kita hitung secara baik berapa prodi yang ada di masing-masing lembaga pendidikan tinggi, maka kita tentu punya banyak sekali peminat yang akan ikut serta jika kita bisa mensosialisasikan program ini secara baik. Itu yang pertama kaitan dengan input. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, memang ini menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga pendidikan tinggi keagamaan untuk terus membina seluruh masyarakat Kristen yang ada di Indonesia. Bahwa input itu akan sangat erat berkaitan dengan output gitu. Jadi kalau input itu di lokal, maka output pun akan ikut di situ, bekerja di lokal saja. Saya bilang Ibu Rektor IHKN Tarutung misalkan, kalau Ibu mengambil dari Papua, dia selesaikan, dia tidak hanya di Papua. Dia tidak ada di Tarutung. Dia bisa kembali ke Papua. Kalau ambilnya dari Manado, Ambon misalkan, itu dia akan kembali ke Manado. Bisa seperti itu. Sehingga di lokal itu tidak akan terjadi kejenuhan untuk output yang akan mendapatkan lapangan kerja. Dan ini memang harus disosialisasikan secara baik, apalagi saya ingatkan, apalagi kita punya denominasi gereja yang luar biasa besar. 326 sinode yang ada di Indonesia. GPM cuma 1 dari 326 itu. Jadi bagaimana kalau Bapak Ibu ini menyampaikan proses sosialisasi kepada seluruh sinode gereja. Walaupun mereka punya juga lembaga pendidikan tinggi dalam bentuk STT dengan doktrin yang mungkin mereka bangun berdasarkan itu.
Tapi mereka juga membutuhkan anak atau anggota warga gereja dari masing-masing denominasi itu untuk bisa mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan yang tanda petik memiliki kualifikasi cukup atau baik bahkan unggul. Dan itu ada di lembaga pendidikan tinggi keagamaan Kristen. Bahkan kita bisa memfasilitasi kan begitu. Tahun 2021 saya sudah menyampaikan ke Pak Direktur Pendidikan untuk mengalokasikan KIP kuliah tidak hanya kepada lembaga pendidikan tinggi keagamaan Kristen negeri, tapi juga swasta. Nah, KIP kuliah ini harusnya kita bisa membagi, kalau ada di pendidikan tinggi keagamaan Kristen negeri, harus bisa kita adil untuk mendistribusikan kepada seluruh aras gereja, seluruh denominasi gereja dalam bentuk sinori gereja yang luar biasa banyak itu. Walaupun mungkin nanti kok susah ya, tapi kita harus coba untuk memulai. Dan kalau itu kita lakukan, maka yang kedua ini kaitan output dari input yang kita proses di sini itu tidak akan jenuh di lokal itu. Kan banyak yang bilang sudah jenuh gitu. Banyak lulusan teologi di IAKN Ambon, dia nggak bisa jadi pendeta karena dia tidak bisa ikut vikaris di denominasi gereja itu. Tapi kalau inputnya dari berbagai denominasi gereja, maka ruang itu terbuka sekali gitu. Nah, ini yang saya kira harus menjadi cara berpikir kita, cara mengelola lembaga pendidikan tinggi keagamaan Kristen. Di Palangkaraya misalkan, itu luar biasa sampai di wilayah yang luas sekali dan cukup banyak anggota gereja yang berkeinginan untuk bisa memasuki lembaga pendidikan tinggi keagamaan yang sekali lagi memiliki kualifikasi yang memang benar-benar baik untuk mereka bisa juga mendapatkan akses setelah mereka selesai. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, memang sistemnya sudah berubah. Sekarang kita sudah berkembang luar biasa dengan sistem IT. Dulu masih orang melakukan ujian seleksi dengan sistem portofolio atau untuk minat bakat itu masih kesulitan luar biasa. Sekarang sistem itu sudah sangat mudah dan bisa diakses baik secara personal maupun diakses oleh institusi tertentu, misalkan sekolah atau apa. Dan ini harus kemudian bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kami berterima kasih untuk IAKN Manado 2 tahun berturut-turut mendesain sistem dan sekarang kita perbaiki sistem itu untuk kemudian bisa digunakan. Paling tidak di-upgrade sistem berdasarkan kemajuan dari kemajuan teknologi yang berkembang dewasa ini. Dan saya berharap untuk kemudian proses ini bisa dikelola dengan baik dan bisa diakses dengan baik juga. Karena kalau kita tidak mengelola dengan baik, maka akses bagi calon mahasiswa itu sangat-sangat terbatas. Yang ketiga, terkait dengan sebetulnya apa profil input yang ingin kita dapatkan dari sistem seleksi ini. Maksud saya, profil input seperti apa yang ingin kita dapatkan untuk masuk di lembaga-lembaga pendidikan kita. Kita punya lembaga namanya Lembaga atau Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen. Itu ciri yang sangat kuat melekat karena kita punya mandat khusus yang disebut dengan main mandat. Berharap ke depan ada wider mandat yang bisa kemudian kita terus kelola. Nah, dalam kaitan dengan profil itu, saya berharap untuk para pimpinan perguruan tinggi mengidentifikasi sebetulnya profil seperti apa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan tinggi kita. Tadi yang bernyanyi ini
Saya menyampaikan selamat ya Ibu Rektor, karena baru pulang seorang doktor baru dari Universitas Negeri Semarang ya. Benar. Lulus juga dengan predikat summa cum laude 4,0, kita berikan aplaus. Secara akademik oke gitu, tapi juga punya ini talenta tersendiri, bisa bernyanyi. Nah, dalam kerangka seperti ini yang tadi saya sebut profil yang ingin kita dapatkan itu dengan seleksi berdasarkan portofolio. Jangan karena saya ingin jadi guru agama, saya ingin jadi pendeta, terus oh iya sudah akan masuk. Tapi kita tidak mengenal profil dari personal atau calon mahasiswa itu. Di Ambon ada musik gereja, prodi itu. Harusnya prodi itu bisa menetapkan standar untuk dia menerima mahasiswanya. Saya ingin yang masuk di prodi saya itu paling tidak memiliki talent untuk memang di situ gitu. Jangan sampai waktu ditanya mau masuk musik gereja, nyanyinya bisa enggak? Jangan-jangan suaranya false gitu. Main alat musik satu di antara sekian alat bisa enggak? Nah, itu harus ada standar yang ditetapkan oleh prodi. Itu yang ingin kita dapatkan profilnya. Itu yang saya maksudkan. Kalau yang mau masuk ke teologi itu seperti apa? Kalau mau pak itu apa? Atau sekian banyak prodi. Nah, ini yang saya kira harus dibuat oleh masing-masing pimpinan lembaga dan seluruh jajaran untuk menentukan profil dan standar yang ingin kita ambil untuk masuk di lembaga pendidikan kita. Dan bisa kita dapat banyak gitu. Dengan beberapa catatan. Harus ada proporsi atau secara proporsional kita membagi yang ini kita kasih beasiswa istilahnya bidik misi, tapi yang sekarang itu KIP kuliah. Berapa persen di prodi itu. Kalau prodi-prodi yang peminatnya sangat tinggi, ya untuk sementara jangan dulu dikasih. Karena harus ada cara berpikir seperti itu. Tanpa beasiswa dia masuk. Tapi prodi yang agak kering tapi dia sebetulnya punya prospektus untuk ada sustainability-nya dan seterusnya, itu harus benar-benar dipacu. Jangan sampai nanti suatu ketika Ibu Rektor Manado penutupan prodi dalam kerangka tentu menjaga rasio dosen mahasiswa dalam rangka persiapan akreditasi institusi harus benar-benar dilihat. Makanya penetapan profil dan standar itu menjadi penting. Tidak hanya itu, kalau kan portofolio itu tadi pakai istilah minat bakat. Minat bakat jangan sampai cuma diartikan terlalu sempit gitu. Minat bakat olahraga walaupun mungkin tidak ada korelasi dengan IAKN kan. Masa sih olahragawan masuk di IAKN? Ya nggak apa-apa. Seniman itu mungkin paling dekat itu. Tapi kalau olahragawan boleh nggak? Boleh Pak Ketua Stakpen Sentani. Yang jago main bola kasih masuk Pak. Ya, kalau dia jadi pemain bola nasional atau dia pelari nasional asalnya dari Stakpen Sentani kan bangga itu Pak Ketuanya. Pulang bawa medali emas. Ditulis disambut dengan luar biasa. Kalau kita pergi ke kampus-kampus di Jawa sana, juara apa aja dipasang pamflet besar di depan kampusnya. Selamat datang para juara. Pertama institusinya bangga, kemudian kedua anak-anaknya bangga. Jadi sistem ini saya kira menjadi penting untuk kita lakukan. Sistem seleksi. Yang keempat, mungkin yang terakhir jangan terlalu banyak. Kaitan dengan proporsi sistem seleksi ini. Tadi disampaikan ada dua. Yang pertama bentuk portofolio atau minat bakat, dan yang kedua ujian tulis, dan saya kira yang ketiga biasanya disebut dengan ujian mandiri.
Entah tulis, entah juga portofolio boleh itu. Tapi portofolio awal itu sebetulnya sudah bisa dipakai untuk membantu lembaga dalam kerangka rekrutmen calon mahasiswa. Nah, karena ini penting, maka dari perspektif waktu itu Selnas harus pertama. Saya ulang sekali lagi. Seleksi nasional itu harus pertama. Seleksi lokal atau kita sebut seleksi mandiri itu di belakang. Itu bisa mandiri 1, mandiri 2, mandiri 3, sampai mandiri 5 pun boleh. Tapi awal itu kita sudah dapat, sehingga kita ingin memastikan input awal yang proporsinya misalkan kita sepakat 40% atau 60%, itu semuanya standarnya sama. Yang masuk di Santani sama dengan yang masuk di Kupang, di Toraja, di Tarutung sama. Itu ukurannya sudah bisa kita dapat dari hasil seleksi itu. Nah, ini yang penting, makanya penetapan proporsi menjadi penting. Walaupun nanti biasanya kemarin kita evaluasi ada yang belum mencapai proporsi yang kita inginkan dari seleksi nasional baik dalam bentuk portofolio maupun ujian tulis. Nah, kita serahkan untuk diambil lewat proses seleksi mandiri. Ini karena waktunya sangat awal, walaupun juga sebetulnya tidak awal sekali, karena sosialisasi ini penting sekali untuk nanti April lagi lembaga pendidikan di bawah setara SMA itu sudah harus mengeluarkan inputnya. Nah, kalau kita terlambat maka bisa saja kita akan bersosialisasi tidak kepada lembaga tapi kepada personal. Jadi kita bisa kepada lembaga, itu adalah lembaga pendidikan, level pendidikan menengah. Tapi juga yang saya ingin sampaikan, jangan lupa juga menyampaikan kepada lembaga-lembaga gereja dalam bentuk sinode gereja itu. Disampaikan saja, surat-surat itu dialamatkan kepada sinode dengan penawaran-penawaran KIP kuliah proporsi tertentu, dan itu akan membantu kita sekalian. Ini di level S1 Selnas ini. Saya berharap di level S2, S3 para pengelola untuk juga memastikan bahwa program pendidikan kita, terutama program akademik itu dia berjalan beriringan dengan program akademik di level strata 1. Jangan sampai nanti pascanya menyelenggarakan program akademiknya di bulan November atau Desember. Tapi beriringan di sekitar paling terlambat itu awal Oktober atau akhir September, dan itu bisa beriringan dengan seleksi yang dilakukan oleh program pasca sarjana. Saya kira itu beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini terkait dengan sistem yang secara teknis telah dikembangkan dengan platform yang saya kira sangat adaptif terhadap perubahan teknologi. Ini akan bisa membantu kita sehingga kita tidak kemudian salah dalam atau nanti akan ada koreksi di tengah jalan. Saya kira tidak akan terjadi lagi karena sistemnya sudah dibangun, bahkan terkoneksi dengan baik di semua sistem website. Jadi semua sistem itu maksudnya website Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimas Kristen, dan di masing-masing lembaga pendidikan tinggi tadi seperti disampaikan akan terkoneksi dan mungkin saja bisa benar diintegrasikan menjadi satu dalam sistem seleksi yang akan kita kerjakan. Saya kira itu beberapa catatan saya pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih khusus kepada para rektor yang hadir. Ibu Rektor Tarutung jauh sekali dari Tarutung bisa hadir untuk bersama-sama mengikuti program ini dan bisa kemudian terlibat secara maksimal semua kita para rektor untuk mensukseskan sistem seleksi dengan dua tujuan yang saya sebut tadi. Pertama, supaya kita punya input yang terstandarisasi, merata di 7, dan juga distribusi input itu
akan hadir dari berbagai wilayah. Dan ada kebijakan-kebijakan di level pusat untuk membantu dua, paling tidak yang terakhir. Bagaimana menjaga input itu bisa ada dari seluruh wilayah, itu kebijakannya akan ada juga dilakukan oleh Pak Direktur Pendidikan dalam kerangka pemberian KIP kuliah bagi calon mahasiswa yang akan masuk di tempat Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa disampaikan, dan dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mungkin harus di-launching sekaligus ya, atau belum? Saya akhiri dulu sambutan saya dengan menyampaikan terima kasih penghargaan kepada kita semua, dan akan di-launching program seleksi nasional untuk 7 lembaga pendidikan tinggi keagamaan Kristen. Saya minta para rektor dan yang mewakili Pak Direktur Pendidikan, Pak Ses, untuk bersama-sama di depan sini kita launching secara bersama. Juga Prof. Ahmad Said, saya minta kehadiran untuk bersama kita melaunching program ini. Saya, Thomas Venturi, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama, mengajak seluruh generasi muda Kristen untuk bergabung dan belajar di perguruan tinggi keagamaan Kristen negeri yang ada di Indonesia. Ada IAKN Tarutung, IAKN Manado, IAKN Ambon, IAKN Kupang, ada di IAKN Toraja, IAKN Palangkaraya, dan ada juga di Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Sentani. Bersama PT KKN kita raih masa depan penuh pengharapan untuk kemuliaan Tuhan. Shalom.
sayang, sayang, sipatukaan matego, ego gorokan. Sayang, 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 sipatukaan matego, ego gorokan. Sayang, sako mangemo tanah manjau, mangemo milih lelako. Sayang, sako mangemo tanah manjau, mangemo milih lelako. Sayang, sako mangemo tanah manjau, mangemo milih lelako. Sayang, sako mangemo tanah manjau, Bahalai dan salendang, imeteng intu kahang, ngaliling sangkai lunu, je impendeng hun bentu. Ayu menari manasai, ela atun jembelai. Ayu menari manasai, ela atun jembelai. Bakas tuntang tabela, keleh itah mahaga, kesenian daerah, ayun tatuh yang itah muk. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Bapak John minta. Jadi tadi saya lupa ada hadir dari Humas dan Data Kementerian Agama. Ini minta dibantu untuk dipublish di Kementerian Agama. Pak Arief bisa berdiri. Ini para rektor, teman-teman dari HDI di Kemenak kami undang untuk bisa hadir melihat launching
Selnas. Mudah-mudahan bisa dipublikasikan dengan baik dan berharap bisa membantu Direktorat Jenderal Bimas Kristen dan lembaga-lembaga pendidikan. Makasih Mas Arief. Untuk mensyukuri semua yang terjadi dan proses selanjutnya kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Pendeta Dr. Alce Sapulete, MSc. Pada Ibu Pendeta disilahkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa mensyukuri seluruh proses launching kita di saat ini. Mari kita berdoa. Di malam ini Tuhan, kembali kami datang dan mengucap syukur, berterima kasih kepada Allah pemelihara kehidupan kami, karena kami boleh ada dan berjumpa satu dengan yang lain, walaupun terpisah tempat tinggal, tapi dalam tugas dan tanggung jawab bersama sebagai sebuah keterpanggilan, maka kami ada lagi bersama di tempat ini, di kota Ambon ini, dalam rangka launching seleksi nasional PMB Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri di tahun 2021. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena di tengah pandemi COVID, kami tetap ada dengan kekuatan dan kesehatan,
yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mau bilang Tuhan, bahwa ketika kami boleh berjumpa bersama dan mengadakan kegiatan launching ini, itu bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi karena kasih Tuhan yang besar, yang terus menyertai seluruh proses dalam tugas dan kerja kami, sehingga kami boleh berjumpa dan melakukan kegiatan dimaksud. Ya Bapa, dalam Yesus Tuhan kami datang kepadamu di malam ini. Kami berterima kasih, kegiatan launching kami boleh berjalan dengan baik. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk Pak Dirjen. Rahmatilah ia selalu dengan hikmat dan kebijaksanaan. Berikan Bapa kekasih kekuatan dan kesehatan, supaya ia mampu menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab di lingkup Kementerian Agama, khusus dalam Bimas Kristen, dengan kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya. Demikian pun kami berdoa Tuhan, biarlah dalam seluruh proses tugas dan tanggung jawab pekerjaan, ia selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa kepada Tuhan bagi Pak Dirjen dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mendampingi Pak Dirjen untuk pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Kiranya kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat dari Tuhan pun anugerahkan kepada beliau, sehingga beliau pun dapat menjalankan seluruh tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga berdoa untuk Pak Direktur Pendidikan Agama Kristen Kementerian Agama juga. Kami tahu Tuhan, kami terbatas sebagai manusia. Kami minta kekuatan dan kemampuan dari Tuhan, supaya segala tugas dan tanggung jawab yang diembankan di pundak kami dapat kami lakukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tak lupa berdoa untuk Bapak Profesor Ahmad Sahid yang setia ada bersama dalam proses-proses bersama, berjalan bersama. Tuhan pun berikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan pun berikan hikmat kebijaksanaan. Mampukanlah ia selalu dalam seluruh tugas dan kerja, supaya ia pun bisa menjadi berkat untuk banyak orang dan juga kehidupan keluarga dan rumah tangga yang ada. Di malam ini pun Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ibu Rektor PTK KN seluruh Indonesia, bahkan yang mewakili, yang boleh berjumpa kami di IAKN Ambon. Kami serahkan seluruh keberadaan Bapak Ibu kekasih dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di tempat tugas masing-masing. Kiranya Tuhan selalu memberkati dengan kekuatan dan kesehatan di tengah kondisi ini, tapi juga dengan hikmat untuk menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab yang ada. Kami berdoa untuk Bapak Ibu yang berkenan hadir di saat ini dengan seluruh aktivitas tanggung jawab mereka masing-masing, dengan job masing-masing yang ada. Tuhan, berkenan Tuhan memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Tuhan memberikan hikmat yang selalu menuntun seluruh tugas dan tanggung jawab pekerjaan, supaya apapun yang kami lakukan dan kerjakan sesuai bidang dan tugas kami yang kami lakukan, kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, dan kami melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami berdoa dan meminta pertolongan Tuhan bagi kami semua dalam proses seleksi PMB tahun 2021. Kami telah launching Tuhan, tapi kami akui sungguh bahwa dalam prosesnya untuk mencapai tujuan bersama, pasti kami akan berjumpa dengan tantangan dan kesulitan yang ada. Kami minta Tuhan bekerja dalam proses ini. Tuhan terlibat dalam proses ini, supaya seluruh proses ini pun dapat berjalan dengan baik, dan tujuan bersama kami pun dapat kami capai untuk mencerdaskan anak bangsa lewat perguruan tinggi Kristen di Indonesia. Tuhan, kami bergantung hidup kepadamu dan kami berharap hanya kepadamu.
Kami tidak bisa mengandalkan diri kami, bahkan apapun yang melekat pada kami, karena kami terbatas sebagai manusia, karena kami tidak sempurna. Karena itu kami mohon campur tangan Tuhan dan keterlibatan Tuhan dalam seluruh proses penerimaan mahasiswa baru tingkat nasional yang kami lakukan di tahun 2021 ini maupun yang kedepannya. Semua PTK keagamaan Kristen yang ada di Indonesia ini, Tuhan terus bersama dan berproses bersama, berjalan bersama kami, supaya kami pun mampu untuk dapat melakukan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hadirlah bersama kami Tuhan di seluruh tugas, tanggung jawab dan kerja kami, dan berikanlah kekuatan dan kesehatan itu, karena tanpa itu kami tidak mampu melakukan apa-apa. Apalagi di tengah kondisi pandemi ini, kami hanya bergantung hidup kepada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, teristimewa juga YKN Ambon, semua kami yang terlibat dalam seluruh proses ini. Tuhan terus bersama, menopang kami, memberikan kemampuan bagi kami untuk terus berkarya dalam seluruh tugas dan kerja kami. Kami serahkan Ibu Rektor dan semua Bapak Ibu Wakil Rektor, semua pejabat yang ada di lingkup YKN Ambon, diberkatilah semua mereka oleh Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan, dan biarlah kami semua diikat dalam kasih persaudaraan yang rukun, karena kami percaya dengan kebersamaan dan berjalan bersama, bekerja bersama, maka kami akan mencapai tujuan bersama demi kemajuan lembaga ini, terkhusus juga untuk kecerdasan anak-anak bangsa, daerah dan kota kami, kota Ambon yang tercinta. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang ada di malam ini, dengan seluruh keberadaan kami dan pergumulan kehidupan kami serahkan untuk Tuhan, supaya Tuhan terus berjalan bersama, menyertai, menuntun dan menopang kami. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan semua kami dalam seluruh tugas dan tanggung jawab, terkhusus dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Biarlah diberkatilah saudara-saudara kami dalam tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Bahkan semua kami yang hadir di saat ini, kami berserah buat Tuhan mengakhiri minggu ini. Kiranya Tuhan selalu ada bersama, dan memasuki minggu baru pun Tuhan terus menuntun kami di setiap langkah hidup kami. Berkati kami dengan kehidupan keluarga-keluarga dan rumah tangga kami. Damai sejahtera-Mu menjadi bagian bagi kami. Pada waktunya kami akan menikmati berkat-Mu. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan bagi tubuh fisik kami ke depan. Terpujilah nama Tuhan hari ini dan selamanya. Seluruh totalitas hidup kami, bahkan proses penerimaan mahasiswa baru nasional, Kementerian Agama dalam perguruan tinggi yang ada, kami serahkan semua dalam kendali Tuhan. Ini doa kami dan syukur kami. Kami bawa kepadamu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan yang memberikan berkat untuk kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus oleh tuntunan kuasa Roh Kudus memberkati kami dan menuntun setiap tugas dan kerja kami semua hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka selesailah sudah acara launching Selnas PMB Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri tahun 2021 di saat ini. Tuhan memberkati, selamat malam dan shalom.